dia iman. Justru itu adalah orang yang benar-benar dikasihi oleh Allah sejatinya gitu, sejatinya. Nanti yang namanya syarek lah, pembuat hukum itu ada yang secara hakikat, ada yang secara majaz. Secara hakikat itu Allah membuat aturan tatanan kehidupan dalam hidup itu beragama, itu yang membuat aturannya itu adalah Allah. Tapi secara hakikat, secara majaz itu adalah nabi. Jadi nabi bisa dikatakan syarek. Kalau syarek berarti yang membuat syariat. Secara hakikat membuat syariat itu Allah, tapi secara majaz bisa nabi juga dikatakan syarek, pembuat aturan, tapi secara majaz. Ya, jadi ada orang yang mencela, menghujat, menjelekkan, melecehkan agama, itu murtad dan pernikahannya rusak. Nah, begitupun tentang mengingkari apapun dari hukum agama yang berupa ma'ulima minad dini bidarurah. Artinya diketahui oleh semua orang, tidak terkecuali orang-orang alim saja, orang pun tahu, dan mengingkari itu menjadi hukum. Fa'ingkulta ma'hukmi idataba waraja ilal Islam. Lah, timbul pertanyaan, umpamanya naudzubillah ada orang murtad. Nah, secara otomatis kan pernikahannya bubar, rusak gitu. Dan kita tidak boleh hubungan suami istri. Akhirnya dia tahu, akhirnya dia tobat. Gimana itu? Langsung otomatis jadi lagi pernikahannya atau tidak gitu. Kan umpamanya jam 10 dia keluar dari Islam dengan apapun lah, umpamanya baik dengan ucapan atau dengan etikat atau dengan perilaku. Nah, secara otomatis pernikahannya pasah. Umpamanya jam 12 dia tobat. Lah, suatu dia tobat, apakah hubungan suami istrinya secara otomatis nyambung lagi atau tetap bubaran gitu. Nah, itu ada dua pendapat. Menurut Imam Syafi'i, selama belum habis masa iddahnya, ya udah otomatis nyambung lagi, kecuali kalau habis masa iddahnya. Orang murtad secara otomatis kan habis pasah nikahnya. Pas umpamanya 1 tahun dia masuk Islam lagi, ya udah, itu mah udah habis masa iddahnya, ya harus akad baru. Kalau pengen nyambung lagi harus akad baru, harus ada mahar atau ada saksi. Tapi kalau baru 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan, terus dia tobat masuk Islam lagi, perempuannya lagi masa iddah belum habis, ya secara otomatis nyambung kembali. Itu menurut madzhab kita, menurut Imam Syafi'i. Tapi beda dengan Imam Malik, Imam Hanafi. Ya udah, walaupun dia murtad jam 10, jam setengah 11 masuk Islam lagi, tetap pernikahannya rusak dan tidak otomatis nyambung kembali, harus akad lagi nanti. Berat gitu. Harus akad lagi, harus bayar mahar lagi, harus ada saksi lagi, harus itu lagi. Kalau madzhab Imam Malik, madzhab Hanafi. Enak ya Syafi'i mah ya? Ya enak lah. Ya kadang-kadang kita yang namanya kemurtadan itu tidak terasa dalam kehidupan itu. Banyak sekali, apalagi kalau lihat kitab Sulam Taubat, waduh, kayaknya tuh orang tuh siapa yang selamat dari kemurtadan itu. Banyak sekali orang-orang tuh mempermudah bicara gitu. Nah, kalau ke Imam Syafi'i kita tobat, ya udah nyambung lagi. Memang lagi, dan kita sholat. Kalau farqu bainar tidak jelas, itu tidak ada perbedaan baik yang murtadnya laki-lakinya atau yang murtadnya istri. Tetap kalau madzhab Syafi'i selama masa iddahnya belum habis, otomatis nyambung kembali. Tapi Imam Malik, Imam Hanifah itu baik yang murtadnya laki-laki atau perempuan, ya udah, untuk bisa nyambung kembali perlu akad yang baru. Terus itu menjelaskan psikologis tentang masalah agama. Terus pembahasan yang kedua tentang qada qadar. Kita kan tahu bahwa qada qadar itu adalah rukun iman yang ke-6. Pertama, iman kepada Allah, ya amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil
syar'i minal. Kita kalau tanya apa yang namanya qada itu ta'alluqu iradatillah bil asya, keterkaitan iradahnya Allah terhadap segala sesuatu yang ada di zaman azali sesuai dengan apa keadaan sesuatu tersebut. Dan senantiasa iradah Allah itu sesuai dengan ilmunya Allah. Dan itu bahwa qada itu min sifatid dzat. Jadi artinya apa? Itu nanti yang namanya qadar terjadinya sesuatu sesuai dengan ala qadrin maksus, sesuai dengan kadar iradahnya yang dikehendaki oleh Allah. Bahwa jinu ayanin aroda'a ta'ala, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah itu min sifatnya af'al. Jadi fal qada qadim wal qadar hadis. Jadi kalau qadar salah satu perbedaannya, kalau qada itu qadim, kalau qadar itu hadis. Sebab kalau qada itu sesuatu yang di zaman azali. Kata apa, di zaman azali si A akan terlahir tahun sekian di daerah di negara ini, usianya sekian, itu di zaman azalinya sebelum ada makhluk. Nah, itu namanya qad. Pas terjadi tahun itu, si A benar tahun itu lahir terus di negara itu namanya qadar. Itu namanya qadar. Jadi runtutannya kalau boleh ada runtutan, pertama ilmu. Dari ilmu itu terus irodah. Dari irodah itu apa? Kudrot. Dari irodah itu kudrot. Itu pengetahuan. Dari pengetahuan itulah ada keinginan. Dari keinginan lalu dibuktikan. Lah ilmu itu zaman apa? Jadi zaman azali. Irodah juga zaman azali. Nanti kudrot itu apa pembuktiannya? Itu yang namanya qadar. Itu apa sifatnya hadis. Wa'lam Allah annahu la niza' bainaha min anna qada wa qadar min aqaid allati yajibu imam biha. Dan kita yakini tidak ada perselisihan antara ahli hak bahwa qada qadar itu salah satu akidah yang wajib kita imani. Orang yang tidak mengimani qada qadar itu ya kufur. Orang kufur itu tidak mengimani qada qadar. Tapi ya ada sebagian Islam, aliran Islam tidak mengimani qada qadar ada. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah wajib mengimani. Jadi wajibu anna taqida anna ilmu ta'ala iradatu al-ta'allaqa bil azal. Jadi kita wajib menekadkan bahwa keilmuan Allah, iradah Allah itu kaitan fil azal bil asya. Jadi ilmu Allah, iradah Allah sebelum adanya makhluk itu apa? Udah keilmuannya, iradahnya udah ditentukan semua apa yang akan terjadi. Alladzi ma ya'lafi ma la yazal. Wa anna qudrata ta'ala bil asyafi ma la yazal ala wafaqi illa, nanti kudrahnya Allah terjadinya iradah, terjadi ilmu, terus iradah dan kudrat terjadinya sesuatu yang diilmuni Allah, dan itu juga sesuai fima la yazal ala wafaqi ta'alluq ilmi, dengan ta'alluqnya keilmuannya Allah dan iradahnya Allah biya fil azal. Jadi tidak ada geser antara ilmu Allah, iradah Allah, kudrat Allah. Wala hadisa khairon kana taro, tidak ada sesuatu yang terjadi baik itu jelek atau buruk kecuali keluar dari iradahnya Allah, kudratnya Allah, sesuai dengan keilmuannya Allah. Apapun yang terjadi di alam lah, di alam baik di akhirat atau di dunia, gitu, yang terjadi baik itu jelek atau buruk itu keluar dari iradah dan kudratnya Allah, sesuai dengan keilmuannya Allah. Maka tidak ada sesuatu itu lepas dari keilmuan Allah, baik sifatnya juz'iyat atau sifat apa, baik sifatnya jaizat atau sifatnya mustahilat. Umpamanya ada berapa air putusan hujan, Allah tahu. Ada berapa tetesan hujan, Allah tahu. Tapi sebagian orang Islam ada yang aliran yang tidak meyakini Allah tidak tahu berapa tetes hujan yang turun. Nah, berapa pasir yang ada di pantai, Allah tahu. Berapa jumlah pasir yang ada di pantai.
Tapi sebagian orang Islam seperti Mu'tazilah tidak tahu Allah itu ada berapa jumlah pasir yang ada di pantai. Apalagi tahunya ada pasir. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah harus meyakini berapa tetes yang hujan turun, berapa ada pasir, meyakini. Waqat akhraja Tirmidzi an Jabir, Imam Tirmidzi dari sahabat Jabir, tidak iman seorang hamba sampai dia mengimani tentang qada baik jelek atau buruk. Dan hatta ya'lam anna ma sabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhtahu lam yakun, dan harus dia meyakini sesuatu yang menimpanya itu lam yakun liyukhti'ah, tidak bakalan meleset. Sesuatu yang akan dilarikan dari dia itu tidak bakalan mengenainya, tidak akan mengenainya. Umpamanya pokoknya sesuatu yang menimpa kita, Allah tentukan kepada kita, kamu terkena ini, itu tidak bakalan meleset, pasti kena. Allah tentukan kamu tidak bakalan apa-apa, tidak bakalan terjadi apa-apa. Jadi Allah kalau ma'asobahu lam yakun liyukhti'ah, sesuatu yang menimpa kamu itu bukan Allah itu tidak tepat, tidak seperti itu. Umpamanya kita mestinya orang itu mati, kok tidak mati? Ya karena memang Allah menghendaki tidak mati. Mestinya orang itu tidak mati, kenapa mati? Ya karena memang Allah menghendaki mati. Warwiya an Ali, dan juga ada sahabat Ali karena anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak iman seorang hamba sampai dia mengimani 4 hal. Pertama, menyaksikan Allah ilaha illallah wa anni rasulullah, menyaksikan tentang makna 2 kalimat syahadat. Bahasani bil haq, bahwa Allah telah mengutusku dengan benar. Wa yu'minu, dan juga mengimani tentang kebangkitan, hari kebangkitan sehabis kematian, dan iman dengan qadar. Qulwihi wa meruh, baik yang jelek atau yang buruk, baik yang manis atau yang pahit, dia mengiman dengan qadar itu. Tapi kalau bagi orang yang beriman, sebenarnya tidak ada yang namanya kejelekan kalau orang yang beriman. Umumnya dalam hidupnya susah, sakit-sakitan terus, uang tidak pernah ada, selalu itu sebenarnya itu bukan kejelekan selama dia iman. Justru itu adalah orang yang benar-benar dikasihi oleh Allah sejatinya gitu, sejatinya. Sebab tidak ada kekasih Allah tidak dikasih ujian mana? Kekasih Allah yang tidak dikasih ujian ada enggak? Justru pembuktian tentang kekasih yang hebat dan tidaknya tergantung ujian. Kalau ujiannya berat, berarti dia kekasih Allah yang hebat. Kalau ujiannya ringan-ringan saja, berarti kekasih Allah yang biasa-biasa. Kita pengennya kekasih Allah yang apa? Yang hebat, ya harus siap berarti. Dengan ujian-ujian Allah yang berat-berat siap. Itu memang sunatullah seperti itu tuh. Pengen jadi kekasih Allah yang spesial tapi nggak mau diuji, ya gimana? Nah, ini sampai ada bahasa kan, bila Allah mencintai seseorang, itulah gitu, diuji. Dan tidak ada ujian bagi seorang mukmin kecuali itu bukti sayangnya Allah kepada dirinya. Kalau ada orang mukmin diuji, berarti Allah lagi sayang banget gitu. Kalau enggak diuji-uji, lagi udah ya kelasnya kelas recehan gitu. Jadi baik jelek, buruk, pahit atau manis itu harus kita imani. Dan diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal di Musnadi, kitab Musnad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Wa rubama hajjasa, terkadang ada hajis kan, kita berbuat sesuatu itu dimulai dari hajis. Dari hajis naik ke hotir ke hajam, hadis nafsi, terus azam, terus niyat. Kadang-kadang ada hajis, kita tukar tegan ibadil qasirin. Lah nanti kalau semuanya itu dikehendaki oleh Allah, dikuasakan oleh Allah, diketahui oleh Allah, ya berarti kalau umpamanya kita disiksa diajab, saya tuntut Allah itu. Umpamanya ada gitu tuh. Umpamanya ada kadang-kadang orang-orang itu, saya tuntut Allah itu, orang saya tidak punya daya apa-apa. Engkau kan telah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma
engkau telah menciptakan kalian, Allah telah menciptakan kalian dan juga menciptakan perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita diciptakan Allah, nanti Allah pun umpamanya gitu ada di hati orang, saya berbuat ini diciptakan oleh Allah, umpamanya maksiat, umpamanya apa, masa saya disiksa gitu umpamanya. Itu kata wal kullu fi'lu fahada mardudun, itu nanti akan ditolak sebab walillahi hujjatul baligh. Allah punya hujah lagi, dan kita mau hujah-hujahan sama Allah nggak bakalan menang. Iya, kita punya hujahnya gini, Allah pun punya hujah. Itu walillahi hujjatul baligh. Hujah Allah itu akan mematahkan hujah-hujah kita, apalagi cuma hujah seperti itu. Jadi bi anallah ya'lamu asya, Allah mengetahui segalanya di zaman azali alamah ya ala tafsilan, secara tafsil. Itu menurut kita ahli sunnah, beda dengan apa Mu'tazilah. Allah mengetahui segala sesuatu bukan secara tafsil, tapi secara ijmali, wa qabla wujudi makhluqat, bahkan Allah mengetahui sesuatu sebelum kita diciptakan, kita belum ada. Allah tahu bahwa si A itu nanti kehidupannya perjalanannya seperti ini, apanya udah tahu, walaupun dia belum terlahir. Alima ma yahtaru abdu min khairin wujud kamnaton wakila wujud asya wa qabla wujudi makhluqat. Alima ma yahtaru abdu min khairin idza wajada. Jadi mengetahui apa yang dipilih oleh makhluknya, umpamanya apa sholat, masuk atau sholat, Allah tahu apakah saya mau sholat atau tidak sebelum masuk, umpamanya subuh. Nah, masuk kita dalam waktu maghrib lah, waktu sekarang. Nanti sholat subuh, Allah udah tahu nanti kita akan sholat subuh atau tidak. Bahkan sholat subuhnya jam berapa Allah pun udah tahu. Nanti sholat subuhnya jam berapa gitu. Apa sholat atau tidak, apa penggeraknya, mau sholat subuhnya, apanya itu tahu semua. Nah, saya tidak wujud apa kata boleh. Ya, udah. Jadi malam ini pembahasannya tentang namanya agama. Terus tentang hukum-hukum kemurtadan, terutama hubungannya dengan pernikahan. Ketiga tentang pembahasan qada dan qadar.